Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di video kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kitab ilmu nahwu bab yang keempat, keterangan tambahan dalam kalimat. Di video ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua dengan tema keterangan kepemilikan dan peruntukan, atau dikenal dengan tarkib idhofi, yang tersusun atas mudhof dan mudhof ilaih. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya kita sudah belajar keterangan majrur. Nah, sekarang kita akan belajar keterangan kepemilikan dan peruntukan atau tarkib idhofi. Mudhof, mudhof ilaih adalah frasa atau susunan kata yang terdiri dari dua isim. Meskipun terdiri dari dua isim, susunan mudhof ilaih bukanlah sebuah kalimat yang sempurna seperti mubtada khobar. Kenapa? Karena frasa mudhof ilaih biasa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan atau asal dari isim yang pertama. Isim yang pertama yang ingin dijelaskan disebut dengan mudhof, sedangkan isim yang kedua sebagai penjelasan disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof. Misalkan dalam bahasa Indonesia kita kenal frasa cincin emas. Maksud dari frasa cincin emas ini adalah cincin yang terbuat dari emas. Kemudian ada pintu jati, maksudnya pintu dari jati. Ada lagi buku Zaid, maksudnya adalah buku milik Zaid. Dana umat, dana milik umat, dan sebagainya. Contoh susunan tarkib idhofi atau mudhof ilaih dalam bahasa Arab. Kitabu Zaidin, buku Zaid. Dalam frasa di atas, kata kitabu disebut dengan mudhof. Sedangkan Zaidin disebut dengan mudhof ilaih. Ketika kita menyebutkan kitabu saja, maka cakupannya masih umum atau nakiroh. Kata kitabu ini bisa buku tentang apa saja atau buku milik siapa saja. Namun ketika kita menyebutkan mudhof ilaihnya, yaitu kata Zaidin ini, maka jelas kepemilikan dari buku tersebut. Jadi, buku ini jelas punya Zaid, bukan punya Umar, Ahmad, dan lain sebagainya. Selain kepemilikan, mudhof ilaih juga bisa berfungsi untuk menjelaskan peruntukan. Contoh, kitabul lughah, kitabul lughati, buku bahasa. Mudhof ilaih al-lughati dalam frasa di atas berfungsi sebagai penjelasan peruntukan buku yang sedang dibicarakan. Buku untuk bahasa. Bukan buku untuk sejarah, matematika, dan sebagainya. Karena sebetulnya susunan mudhof ilaih mengandung makna li atau untuk. Sehingga asal bentuk kedua frasa di atas adalah yang pertama tadi, kitabu Zaidin, asalnya adalah kitabun li Zaidin. Ada li di tengahnya. Kitabun li Zaidin, bukunya Zaid. Selanjutnya, kitabul lughah asalnya adalah kitabun lil lughah. Ada huruf li di tengah. Buku untuk bahasa. Selain memiliki kandungan makna li untuk, mudhof ilaih juga mengandung makna min atau dari. Contohnya,
khotamu dhahabin, artinya cincin emas. Maka bentuk asal dari khotamu dhahabin adalah khotamun min dhahabin. Nah, di tengahnya ini ada kata min, yang artinya dari, cincin dari emas. Baik, sekarang kita akan membahas atau belajar tentang kaidah mudhof mudhof ilaih. Yang pertama, kaidahnya adalah mudhof tidak boleh bertanwin. Mudhof tidak boleh bertanwin. Mudhof tidak boleh bertanwin, baik dhammatain, kasrotain, maupun fathatain. Contoh yang benar, kitabu Zaidin jadidun. Di sini susunan idhofahnya adalah kitabu Zaidin. Kitabu sebagai mudhof dan Zaidin sebagai mudhof ilaih. Jadi kalimat ini tidak boleh dikatakan kitabun Zaidin jadidun. Kitabunnya ini salah, kenapa? Karena dia ditanwin. Padahal kaidahnya adalah mudhof tidak boleh bertanwin. Kaidah yang kedua, mudhof tidak boleh dilekati al. Selain tidak boleh bertanwin, mudhof juga tidak boleh dilekati al, sehingga tidak boleh dikatakan al-kitabu Zaidin jadidun. Ada al di depan ini tidak diperbolehkan. Jadi susunan yang seperti ini salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah kitabu Zaidin tanpa al. Kitabu Zaidin. Kaidah yang ketiga, mudhof ilaih harus dalam keadaan jar, yakni majrur. Isim kedua yang berfungsi sebagai penjelas, yakni mudhof ilaih, harus dalam keadaan jar sesuai dengan kondisi mu'rabnya, sehingga tidak boleh dikatakan kitabu Zaidan jadidun atau kitabu Zaidun jadidun. Yang benar tadi apa? Kitabu Zaidin. Zaidin, yaitu dibaca jar. 4. Mudhof boleh rofa, nasab, ataupun jar sesuai kebutuhan. Hal ini berbeda dengan mudhof ilaih yang wajib dalam keadaan jar. Mudhof tidak wajib dalam keadaan tertentu karena disesuaikan dengan kebutuhan ini. Ini dikarenakan mudhof itu pasti telah menempati kedudukan lain. Contohnya, ana thalibul ilmi. Ana sebagai mubtada, thalibul ilmi sebagai khobar. Nah, khobar itu harus dibaca rofa. Maka mudhof kata thalib ini harus dibaca rofa. Rofa untuk mufrad ditandai dengan dhammah. Kemudian kalimat yang kedua, ja'a thalibul ilmi. Ja'a fi'il, thalibul ilmi sebagai fa'il. Fa'il dari mufrad harus dibaca rofa. Rofanya ditandai dengan dhammah. Maka mudhofnya di sini dibaca rofa. Kalimat yang ketiga, ra'aitu thalibal ilmi. Ra'aitu artinya saya melihat, thalibal ilmi pencari ilmu. Nah, di sini thalibal ilmi berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih. Maf'ul bih yang tersusun dari isim mufrad ditandai dengan fathah. Nasabnya dengan fathah. Maka
mudhof di sini, mudhof di kalimat ini dibaca nasab yang ditandai dengan harokat fathah. Kemudian kalimat yang keempat, marortu bitolibil ilmi. Marortu, saya berpapasan, bitolibil ilmi, dengan pencari ilmu. Nah, karena dia didahului oleh huruf jar, maka dibaca majrur. Majrur untuk isim mufrad ditandai dengan kasroh, maka mudhof di sini harus dibaca majrur, yaitu ditandai dengan kasroh, dibaca tolibi. Oke, dalam keempat contoh di atas kita bisa melihat bahwa mudhof pada contoh pertama menjadi khobar marfu. Contoh kedua menjadi fa'il. Fa'il tadi juga rofa atau marfu, dibaca rofa. Kemudian contoh ketiga maf'ul bih, mansub, nasab. Dan contoh keempat menjadi jar majrur. Baik, kita lanjutkan. Silahkan perhatikan contoh-contoh pada tabel berikut untuk memahami fungsi mudhof, mudhof ilaih dalam suatu kalimat. Contoh yang pertama, bilangan mudhof ilaihnya adalah isim mufrad. Contoh kalimat, qalamu Zaidin jamilun. Mudhof ilaihnya adalah mufrad. Qalamu Zaidin jamilun. Qalamu Zaidin mubtada, jamilun khobar. Qalamu Zaidin, Zaidin ini mufrad, maka ditandai dengan kasroh. Kemudian contoh yang kedua, Ummu Hamidin ammatu Mahmudin. Ini ada dua susunan mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang pertama, Ummu Hamidin. Ummu sebagai mudhof, Hamidin sebagai mudhof ilaih. Yang kedua, ammatu ini mudhof, Mahmudin mudhof ilaih. Ummu Hamidin ini sebagai mubtada, ammatu Mahmudin ini sebagai khobar. Artinya ibunya Hamid adalah bibinya Mahmud. Nah, untuk mudhof ilaih yang tersusun dari isim mufrad ini jarnya ditandai dengan kasroh. Berikutnya, mudhof ilaihnya terdiri dari musanna. Kita baca, uququl walidain mamnu'un. Mendurhakai kedua orang tua itu terlarang. Uququl walidain itu mubtada, mamnu'un itu sebagai khobar. Uququ mudhof, al-walidain mudhof ilaih. Al-walidain mudhof ilaih ini terdiri dari musanna. Ditandai dengan apa? Dengan ya. Jarnya ditandai dengan ya. Uququl walidaini mamnu'un. Jadi bukan uququl walidani mamnu'un. Itu salah. Yang benar menggunakan ya, walidaini. Contoh berikutnya. Ishtara talibun qamusal lughataini. Ishtara membeli, talibun seorang siswa, qamusal lughatain kamus dua bahasa.
Ishtara fi'il, talibun fa'il, qamusal lughatain sebagai maf'ul bih atau objek. Karena sebagai objek, maka mudhofnya kata qamusa ini dibaca nasab, ditandai dengan fathah. Kemudian mudhof ilaihnya terdiri dari isim musanna, maka ditandai dengan jarnya ditandai dengan ya. Al-lughataini, bukan al-lughatani. Contoh berikutnya yaitu mudhof ilaihnya berasal dari jamak mudzakkar salim. Contoh kalimatnya, Aisyatu ummul mu'minina. Aisyah adalah ibu kaum mukminin. Susunannya adalah Aisyatu sebagai mubtada, ummul mu'minin sebagai khabar. Ummu adalah mudhof. Karena menduduki kedudukan khabar, maka dia harus dibaca rofa. Rofa'nya ditandai dengan dhammah, ummu. Kemudian mudhof ilaihnya adalah al-mu'minin. Karena berasal dari jamak mudzakkar salim, maka jarnya ditandai dengan ya. Berikutnya, ad-du'a'u silahul muslimina. Doa adalah senjata kaum muslimin. Ad-du'a'u berkedudukan sebagai mubtada, silahul muslimin berkedudukan sebagai khobar. Kata silahu adalah mudhof. Karena berkedudukan sebagai khobar, maka harus dibaca rofa, ditandai dengan dhammah. Berikutnya, al-muslimina adalah mudhof ilaih yang terdiri dari jamak mudzakkar salim, ditandai dengan ya. Selanjutnya, bilangan mudhof ilaihnya yaitu jamak muannas salim. Contoh kalimatnya, ra'aitu aba at-talibati. Aku melihat ayah-ayahnya para siswi. Ra'aitu adalah susunan fi'il fa'il. Fa'il yang sudah melekat pada fi'il. Aba at-talibati adalah sebagai maf'ul bih atau objeknya. Karena menjadi maf'ul bih atau objek, maka mudhofnya harus dibaca nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah. Kemudian mudhof ilaihnya kata at-talibati, karena berasal dari jamak muannas salim, maka ketika jar harus dibaca kasrah. Kemudian contoh berikutnya, asmut talibati qawiyun. Tekad para siswi itu kuat. Asmut talibati ini mubtada, qawiyun ini adalah khobar. Asmu karena berkedudukan sebagai mubtada harus dibaca rofa, dan rofaknya ditandai dengan dhammah. Kemudian kata at-talibati sebagai mudhof ilaih yang berasal dari jamak muannas salim, maka jarnya ditandai dengan kasroh. Berikutnya, mudhof ilaihnya berasal dari jamak taksir. Contoh kalimatnya, Utsmanu amharut tullabi. Utsmanu ini sebagai mubtada,
amharut tullabi sebagai khobar. Khobar harus dibaca rofa, maka mudhaf pertama ini dibaca rofa ditandai dengan dhammah. Kata at-tullabi sebagai mudhaf ilaih karena tersusun dari jamak taksir maka harus dibaca kasroh ketika jer. Contoh lain, ahfadzul Qur'ana fi madrasatil huffadhi. Ahfadzu, aku menghafal. Ini berarti susunannya adalah fi'il fa'il. Fi'il fa'il, al-Qur'ana sebagai khobar. Ahfadzu adalah susunan fi'il fa'il, al-Qur'ana sebagai maf'ul bi atau objek. Kemudian fi madrasatil huffadhi ini adalah susunan jar majrur. Yang ini huruf jarnya, maka huruf sudahnya adalah harus dibaca majrur. Maka kata madrasati ini harus dibaca majrur. Karena tersusun dari isim mufrad, maka ketika majrur harus dibaca kasrah. Fi madrasati. Kemudian al-huffadhi ini adalah mudhaf ilaih yang tersusun dari jamak taksir, maka ketika jar harus dibaca kasroh. Kemudian contoh berikutnya, mudhaf ilaihnya adalah isim ghairu munsharif. Contoh kalimatnya, Hakibatu Ahmada jamilatun. Hakibatu Ahmada adalah mubtada, jamilatun sebagai khobar. Hakibatu dibaca rofa karena sebagai mubtada, kemudian Ahmada adalah isim ghairu munsharif. Ketika jar maka dia harus dibaca fathah atau ditandai dengan fathah. Maka yang benar itu Hakibatu Ahmada, bukan Hakibatu Ahmadi. Kalau dibaca Hakibatu Ahmadi dengan kasrah maka itu salah. Berikutnya, contoh dari isim ghairu munsharif. Akhu Aisyata Abu Utsmana. Akhu Aisyata sebagai mubtada, Abu Utsmana sebagai khobar. Akhu Aisyata mudhaf yang pertama akhu karena berasal dari isim yang 5 atau asmaul khamsah, maka ketika rofa dia ditandai dengan wawu. Kemudian mudhaf ilaihnya di sini adalah Aisyata yang terdiri dari isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima harokat kasroh. Maka ketika dia jar harus dibaca fathah. Aisyata, bukan Aisyati. Selanjutnya, Abu Utsmana sebagai khobar, Abu mudhaf, rofa ditandai dengan wawu karena dia asmaul khamsah. Kemudian Utsmana merupakan isim ghairu munsharif. Maka ketika jar dia dibaca fathah. Berikutnya al-amtsilah minal Qur'an wal hadis. Contoh-contoh yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, surat An-Nasr ayat pertama. Nah, di sini contoh dari susunan mudhaf-mudhaf ilaih adalah kata nasrullahi. Nasru sebagai mudhaf dan Allahi sebagai mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaihnya berasal dari isim mufrad. Berikutnya,
Kul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia. Nah, di sini tarkib idhofinya ada 3. Yang pertama, Rabbin nas, yang kedua, Malikin nasi, dan yang ketiga, Ilahin nasi. Tarkib idhofi yang pertama, Rabbin nas, mudhafnya Rabbi, mudhaf ilaihnya an-nasi. Malikin nasi, mudhafnya maliki, an-nasi sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ilahin nas, ilahi sebagai mudhaf, an-nasi sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga, hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Luqman ayat 11. Nah, di sini contoh dari tarkib idhofi adalah khalqullah. Khalqu sebagai mudhaf dan Allahi sebagai mudhaf ilaih. Susunannya adalah hadza, ini mubtada, khalqullahi sebagai khobar. Maka mudhafnya harus dibaca rafa dan mudhaf ilaihnya harus dibaca jar. Baik, itu saja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.